Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar tentang daya dari energi kinetik. Untuk memahami konsep ini, kita akan langsung menerapkannya pada soal. Kita lihat soalnya. Sebuah mobil bermasa 1000 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 detik. Hitung daya yang digunakan oleh mobil. Baik, kita bahas. Diketahui di sini mobil bermasa 1000 kg atau M sama dengan 1000 kg. Mobil mula-mula diam. Kalau mobil diam berarti kecepatannya sama dengan 0 atau V1 sama dengan 0 meter per sekon. Jadi kecepatan awal ini kita simbolkan dengan V1 yang nilainya adalah 0 meter per sekon. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi di sini V2 sama dengan 72 km per jam. Kemudian diketahui waktu yang digunakan adalah 5 detik atau T sama dengan 5 detik. Kita diminta untuk mencari daya yang digunakan oleh mobil atau ditanya daya atau P sama dengan berapa. Nah, sebelum kita mulai menghitung, kita lihat di sini V2 sama dengan 72 km per jam. Satuan kilometer per jam ini bukan satuan SI, sehingga kita ubah ke dalam satuan SI yaitu menjadi meter per sekon. Kita tahu bahwa 1 km sama dengan 1000 meter, kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Sehingga 72 km per jam ini sama dengan 72 tetap angka ya, kita masukkan 72. Kemudian kilometernya kita ubah menjadi 1000 meter. Masuk di sini 1000 meter per jamnya kita ubah menjadi 3600 sekon, sehingga 1000 meter per 3600 sekon. Perhatikan angka nolnya bisa kita coret-coret. Ini ada 1000, ada 2 angka nolnya bisa kita coret. Per 3600, ini nolnya 2 bisa kita coret. Sehingga sama aja 10 per 36 kali 72. Perhatikan bahwa 72 sama 36 bisa kita coret. 72 dibagi 36 adalah 2. Jadi di sini 2. Sehingga ini sama dengan 2 kali 10 adalah 20. Satuannya meter per sekon. Baik, kita jawab. Berapakah daya? Rumus daya adalah P sama dengan daya sama dengan usaha atau W per waktu atau T. Jadi P sama dengan W per T. Di mana W adalah usaha, T adalah waktu. Kemudian W, usaha ini kalau kita kaitkan dengan energi kinetik, maka W sama dengan delta EK. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, maka sama dengan delta EK per T. Apa yang dimaksud dengan delta EK? Delta EK adalah EK2 min EK1. Delta EK adalah perubahan energi kinetik yang nilainya adalah energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Ini kita masukkan ke rumus, jadi sama dengan EK2 min EK1 per T. EK adalah energi kinetik. Rumusnya kita lihat di sini saja. EK rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau kita lihat di sini nilai V1 sama dengan 0. Karena EK adalah setengah mv kuadrat, sementara V-nya sama dengan 0, maka EK1 menjadi sama dengan 0 karena nilai V-nya 0. Nah, karena EK1 sama dengan 0,
Maka EK1 di sini bisa kita coret karena nilainya 0, sehingga ini bisa kita coret nilainya adalah 0. Sehingga sebagai hasilnya rumus daya atau P sama dengan tinggal EK2, maka P sama dengan EK2 per T, di mana EK2 adalah setengah M V2 kuadrat per T. Jadi setengah M V2 kuadrat per T. Tinggal kita masukkan angkanya, maka ini sama dengan setengah, M-nya adalah 1000 kg ini, jadi masuk ke sini, setengah kali 1000, kalikan V2 kuadrat. V2-nya yang kita masukkan adalah yang dalam satuan SI, 20 meter per sekon, sehingga masuk di sini 20 kuadrat per T. T-nya adalah 5 detik, masuk per 5. Tinggal kita hitung-hitung, maka P sama dengan setengah kali 1000 adalah 500, kemudian 20 kuadrat adalah 400 per 5. Perhatikan di sini bahwa 500 per 5, 5-nya bisa kita coret, jadi coret 5-nya menjadi 100 kali 400, ini sama dengan 40.000 watt. Nah, karena 1000 watt ini adalah 1 kilowatt, maka ini sama dengan 40 kilowatt. Inilah hasil akhir yang kita peroleh, sehingga daya mobil yang digunakan sama dengan 40 kilowatt. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.